Kawan-kawan, kita akan baca kitab suci sama-sama. Kita mulai dari mana, Profesor? Mungkin pelajaran singkat tentang alfabet untuk Hamdan. Jangan khawatir Hamdan, kisah ini akan lebih singkat dan menarik dibanding story Snapchatmu. Snapchat itu apa? Semuanya foto Hamdan yang ditautkan ke para cewek berbeda dengan caption yang sama. Yang masih kurang adalah kamu. Siapa yang akan menyukainya? Ayo beralih dari tulisan romantis Hamdan ke tulisan yang murni dan penuh makna. Apa kalian sudah download apps kitab suci di HP? Ya, terjemahan Selaber kan? Kita sudah bahas awal yang sempurna. Lalu dosa dan maut masuk ke dunia lewat Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu Allah menyediakan kurban penebusan bagi manusia. Kita mulai dengan kemuliaan Allah yang datang ke dunia dengan cara yang ajaib. Wow, kayaknya pelajaranmu pasti padat. Tunggu saja, kita baca Injil Lukas pasal 1 ayat 26. Aku akan berdoa dan kamu Bimo, tolong bacakan. Ya Allah, berikan pengertian saat kami membaca Injil agar lebih mengenal Engkau. Amin. Oke, ayo kita mulai. Bismillah. Dalam bulan ke-6, malaikat Jibril diutus Allah ke kota Nazaret di Galilea. Ia diutus kepada seorang gadis perawan, tunangan Yusuf, keturunan Nabi Daud. Nama gadis itu Maryam. Jibril menemuinya dan berkata, Salam, hai engkau yang memperoleh anugerah. Jangan takut, Maryam. Engkau dirahmati Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan namailah dia Isa. Ia akan menjadi besar dan disebut sang anak dari Allah yang maha tinggi. Allah akan memberinya tahta Daud, nenek moyangnya. Ia akan memerintah keturunan Yakub selamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu terjadi? Karena aku masih perawan. Ruh Allah akan datang dan kuasa Allah yang maha tinggi akan meliputi engkau. Sebab itu, anak yang akan dilahirkan itu akan disebut suci, sang anak Allah. Aku ini hamba Allah. Biarlah terjadi seperti yang Tuhan katakan. pada waktu itu, Kaisar Agustus memerintahkan pengadaan sensus di seluruh dunia. Jadi, semua orang yang akan disensus kembali ke kotanya masing-masing. Yusuf pun berangkat dari Nazaret ke Baitlahim, kota Daud. Karena ia keturunan Daud, ia mendaftarkan diri bersama Maryam, tunangannya, yang pada waktu itu sedang mengandung. Maaf, tidak ada kamar kosong di penginapan ini. Tapi kalau mau, kalian bisa bermalam di kandang. Di daerah itu ada beberapa gembala yang sedang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri di dekat mereka dan cahaya kemuliaan Tuhan menyinari mereka. Mereka sangat ketakutan. Malaikat itu berkata, Jangan takut, aku membawa kabar baik bagimu, kabar bahagia bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu di kota Daud seorang penyelamat, yaitu Isa. Inilah tandanya. Kamu akan bertemu bayi yang dibungkus dengan kain bedung dan berbaring di palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, sejahtera di bumi bagi orang yang dirahmati Allah. Mari kita ke Baitlahim dan melihat apa yang Tuhan beritahukan pada kita. saat mereka melihatnya, mereka ingat perkataan malaikat tentang seorang bayi. Lalu mereka itu pulang sambil memuji dan memuliakan Allah. Sebab apa yang mereka lihat sama dengan perkataan malaikat itu. Tidak semuanya aku pahami, tapi apa ini kisah nyata? Kok aku belum pernah tahu tentang kisah ini ya? Tunggu, aku ada banyak pertanyaan. Tentu banyak pertanyaan. Kita bisa mulai dengan pertanyaan ini. Apa yang Allah lakukan di cerita ini? Cara Allah mengumumkan kelahiran Isa Al-Masih mirip sebuah trailer film aksi. Dan penyelamat, anak Allah? Kita akan bahas itu segera. Menurutmu, apa yang Allah lakukan di sini, Bimo? Kedatangan penyelamat sangat penting dan membawa kebahagiaan bagi dunia. Cerita ini membuatku seolah merasa ada di dalamnya. Waktu aku baca Injil sendirian, aku juga merasa begitu. Firman-Nya terasa sangat nyata. Menurut kalian, apalagi yang Allah lakukan? Malaikat memberitahu, aku membawa kabar baik, kabar kebahagiaan besar bagi seluruh bangsa. Aku membawa kabar baik, kabar kebahagiaan besar bagi seluruh bangsa. Ada yang ingat kalimat berikutnya? Aku akan baca. Hari ini telah lahir bagimu di kota Daud seorang penyelamat, yaitu Isa, junjungan kita. Oke, kita ada masalah. Betul ada masalah. Kenapa kita butuh penyelamat? Dan kenapa disebut kabar bahagia? Gimana aku tahu? Masih ingatkan masalah terbesar manusia adalah dosa kita kepada Allah yang berakibat kehancuran.
Kita terpisah dari Allah seperti Nabi Adam dan Siti Hawa. Kita tidak bisa menutupi aib dengan usaha kita sendiri. Ya, kita sudah bahas, murka Allah atas dosa berakibat kematian. Dan murka itu akan menimpa kita semua karena semua orang berdosa. Tepat sekali. Hah? Apa? Itu alasan Allah menyediakan kurban lewat para nabi kan? Ya betul Bimo, kamu mulai mengerti rencana Allah. Harus ada binatang yang mati dikurbankan supaya manusia diampuni. Seperti obrolan kita kemarin, ingat? Terus apa kaitannya dengan kelahiran Isa? Hamdan, masih ingat pertanyaanmu tentang kematian binatang? Dalam kisah Nabi Ibrahim, Binatang tidak cukup untuk menutupi dosa dan mengembalikan kemuliaan Allah. Allah punya rencana penebusan sempurna, yaitu kabar baik, kebahagiaan besar bagi seluruh bangsa. Rencana apa sih, Profesor? Lewat Isa, Allah merahmati dunia dengan pengampunannya yang sempurna dan membawa hidup kekal. Bagaimana pengampunan itu bisa diberikan? Setelah Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah itu, Allah berjanji, Isa akan datang ke dunia dan mengalahkan kejahatan sampai akarnya, meski kejahatan itu juga akan membinasakannya. Aku tidak paham. Nabi Adam dan Siti Hawa juga tidak paham. Dan Allah membuat janji lain tentang Isa melalui para nabi. Setelah Isa wafat karena dosa manusia, dia akan kembali sebagai raja dan membawa berkah bagi seluruh dunia. Seperti yang kita baca tadi, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Terus kalau Isa Al-Masih dibunuh, gimana dia bisa jadi raja yang kekal? Para nabi punya pertanyaan yang sama. Lihatlah tulisan Nabi Yesaya, kira-kira 700 tahun sebelum kelahiran Isa Al-Masih. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selamanya. Kitab-kitab kuno itu berisi nubuatan tentang Isa, bagaimana dia bisa hidup suci, mengalahkan dosa dari akarnya, tapi dia sendiri dibunuh dan kembali sebagai raja yang kekal. Jadi di kisah ini, itu seperti malaikat berteriak, Isa datang, akhirnya ia datang. Ya benar. Tapi jangan sampai lupa dengan anak Allah. Dia tiada beranak dan tidak diperanakan. Tidak seorang pun yang setara dengan dia. Jadi, gimana menurut kalian? Apa menurut kalian anak Allah punya makna kiasan? Kita hafal ayat di Al-Quran. Tidak ada yang bertentangan dengan apa yang barusan kita baca. Jelas Allah tidak menikahi Maryam dan dia mengandung Isa. Ada tertulis dia mengandung dari roh Allah. Semua jadi masuk akal kalau sudah melihatnya secara utuh. Betul. Sama seperti kata anak bangsa, bukan berarti ibunya menikahi bangsa. Ya, itu seperti orang yang mewakili negara tertentu. Ya, Isa adalah dari Allah dan mewakili Allah. Raja selalu punya kekayaan, kuasa, dan pasukan. Tapi Isa lahir di kandang domba. Tapi kuasa Isa beda dengan kuasa lainnya. Memang apanya yang beda? Ini kuasa yang sejati. Contohnya seperti apa? Ya, kita baca lagi minggu depan.